Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang kekuatan asam dan basa. Ya, kekuatan asam basa itu dapat ditunjukkan dengan hasil pengukuran daya hantar listrik suatu zat. Ya, larutan elektrolit kuat akan memberi nyala lampu yang lebih terang dibandingkan dengan elektrolit lemah. Ini dikarenakan jumlah ion yang dihasilkan dari reaksi ionisasi larutan elektrolit kuat itu lebih banyak. Banyak sedikitnya ion yang dihasilkan itu dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa, di mana alfa itu merupakan jumlah zat yang mengion per jumlah zat mula-mula. Jika zatnya mengion sempurna, itu alfa sama dengan 1. Jika zatnya sama sekali tidak mengion, alfanya sama dengan 0. Jika zat itu mengionnya sedikit, itu biasanya alfanya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, sekarang kita lihat ini ya untuk uji kekuatan asam basa. Ini alatnya terdiri dari tabung besar. Ini ada elektroda, kemudian ini baterai, kemudian ini bohlam ya. Ke dalam tabung besar ini ya, kita masukkan bergantian HCl, H2SO4, NaOH, CaOH 2 kali, NH4OH, CH3COH dan H2O murni. Saat dimasukkan ke dalam tabung ini, HCl, H2SO4, NaOH dan CH3COH, lampunya itu menyala terang. Dia merupakan berarti elektrolit kuat atau asam basa kuat. Saat dimasukkan ke dalam tabung ini, NH4OH, CH3COH, ini lampu ini menyalanya redup. Itu menyatakan bahwa CH3COH ini adalah asam basa yang lemah atau elektrolit yang lemah. Saat H2O dimasukkan ke dalam tabung besar ini, bola lampunya tidak menyala dan di dalam tabung ini tidak ada gelembung gas ya. HCl, H2SO4, NaOH, CaOH 2 kali itu adalah asam basa kuat atau elektrolit kuat dengan alfanya sama dengan 1. Sementara NH4OH dan CH3COH itu alfanya itu kurang dari 1. Sementara H2O murni itu alfanya sama dengan 0. Ya, itu uji kekuatan asam basa dengan menggunakan uji elektrolit ya, alat uji elektrolit. Nah, sekarang kita melihat tingkat keasaman. Kekuatan asam dilambangkan dengan pH ya. pH itu rentangnya dari 0 sampai dengan 14 ya. Jika dia asam kuat itu pH-nya sangat kecil. Jika dia basa kuat pH-nya sangat besar. Jika pH-nya 7 ini adalah netral. Jika pH-nya 7 itu netral. Jika pH-nya semakin besar, dia semakin basa. Jika pH-nya semakin kecil, dia semakin asam. pH 3, 4, 5, 6 itu biasanya adalah asam lemah. pH-nya 8, 9, 10, 11, 12 itu merupakan basa lemah ya. Jadi itu mengenai tingkat keasaman. Kamu bisa lihat di sini, cuka itu di rentang pH-nya 3, apel itu di rentang pH 4, susu itu di rentang pH 6, kemudian darah itu ya di antara 7 lebih ya. Kemudian ini sabun mandi yang jelas itu merupakan pH basa ya. Nah, kita lanjut. Tentang asam kuat, ada 2 tipe asam kuat. Semua asam hidrohalogen HCl, HBr, Hi adalah asam kuat kecuali HF, asam lemah.
Asam okso yang memiliki perbedaan jumlah O sama hanya itu lebih dari 2 atau sama dengan 2 adalah asam kuat. Misalnya kita ambil HCl4. Antara H dan O hanya 1, O-nya 4, berarti perbedaannya 3. Ya, itu hanya merupakan satu trik aja ya. Kemudian untuk asam lemah, ya, selain HCl, HBr, ya, HCN, H2S merupakan asam lemah. Asam okso jika perbedaan H dan O-nya itu kurang atau sama dengan 2. Misalnya kita lihat H3PO4. Hanya 3, O-nya 4. Berarti perbedaan O dengan H1 merupakan asam lemah. Ini juga merupakan asam lemah. Metanoat, asetat, asam-asam karboksilat itu asam lemah. Menentukan konsentrasi H positif di dalam asam kuat, ini rumusnya H positif valensi asam kali MM itu konsentrasi. Valensi asam bisa dilihat dari jumlah ion H positifnya. Misalnya untuk H2SO4. H2SO4 valensi asamnya adalah 2 karena jumlah hanya ada 2. Ini contoh basa kuat. NaOH, KOH, BaOH dan seterusnya. Ini contoh basa lemah. Menentukan konsentrasi OH- dalam larutan basa, inilah rumusnya. Valensi basa kali MM itu konsentrasi. Valensi basa itu bisa dilihat dari jumlah OH-nya. Misalnya nih untuk MgOH 2 kali. MgOH 2 kali valensi basanya adalah 2 karena OH-nya ada 2. Oke, kita lanjut. Tetapan ionisasi atau Ka untuk asam lemah ya. Ini ada contoh ya, asam lemah ya, contoh umum ya. Ha menjadi H positif ditambah amid. Ingat ini, lihat ya, ini reaksinya 2 panah. Itu artinya mengalami kesetimbangan karena dia merupakan asam lemah. Kamu sudah tahu mencari Kc itu adalah konsentrasi H positif dikali konsentrasi A negatif per konsentrasi mula-mula. Atau misalnya Ha lah, cuma mula-mula Ha di sini dilambangkan dengan M. Karena ini merupakan asam, Kc-nya ini kita ganti dengan Ka ya, tetapan setimbang asam. Semakin besar Ka, makin kuat asamnya. Semakin kuat asamnya berarti H positifnya makin besar ya. Karena Ka itu kan konsentrasi di kanan dibagi kiri. H positif itu menunjukkan banyaknya atau menunjukkan tingkat keasamannya. Semakin banyak H positif yang dihasilkan, tentu Ka-nya makin besar. Inilah nama-nama asam dengan harga Ka. Kita lihat nih fenol. Fenol kita bandingkan 2 ya, asam fluorida, HF. Semuanya ini merupakan asam lemah tapi keasamannya berbeda-beda. Fenol dengan Ka-nya yang sangat kecil, 10 pangkat min 10. Sementara ini 10 pangkat min 4. Tentu asam fluorida lebih kuat asamnya dibanding asam fenol. Kita lanjutkan. Bagaimana hubungan konsentrasi asam, derajat ionisasi, dan tetapan ionisasi yaitu Ka. Tadi asam lemah reaksinya ionisasinya begini ya. Bahwa Kc-nya konsentrasi H positif kali A negatif per Ha. Kita buat dalam tabel ya. Ini Ha, H positif, A negatif. Jika mula-mula Ha-nya M, tentu ini mula-mula tidak ada. Kemudian bereaksi ya. Kenapa ini alfa kali M? Kan tadi kita sudah menghitung atau melihat rumus ya. Alfa itu kan mol yang bereaksi per mol mula-mula ya. Berarti yang bereaksi itu, kalau kita hitung yang bereaksi adalah alfa dikali, kalau mula-mulanya kita anggap M, berarti alfa kali M ya. Sehingga yang bereaksi alfa kali M. Ini kenapa alfa kali M, ini alfa kali M? Karena koefisiennya semuanya 1:1. Sekarang kita lihat setimbang. Kalau awalnya M, tentu setimbang M dikurang alfa kali M. Ini setimbangnya alfa M karena awalnya tidak ada, berarti setimbang sama dengan alfa M. Ini juga alfa M karena apa?
Awalnya tidak ada, dihasilkan alfa kali M. Oke. Saat setimbang HA-nya M dikurang alfa M. Kalau kita keluarkan M-nya ini, berarti sama aja 1 dikurang alfa M kali 1 kurang alfa. H positif dan A negatif sama dengan alfa kali M. Karena ini alfanya sangat kecil untuk asam lemah ya, sangat lemah, sangat kecil. Alfanya ini kecil, kalau ini kecil artinya 1 dikurang kecil sama dengan 1. Sehingga HA mula-mula atau HA setimbang ya, HA setimbang sama dengan M. Ini tadi KC sama dengan H positif kali A negatif per HA. KC-nya kita ganti dengan KA. KA itu sama dengan H positif kali A negatif per mula-mula M. Karena di sini kan H positif sama A negatif itu kan sama. Ya, H positif A negatif sama. Sehingga ini A negatif ini kita ganti dengan H positif. Sehingga H positif kali H positif per M. Sehingga diperoleh H positif. Ya, H positif kuadrat ini sama dengan KA kali M. Atau kalau kita mencari H positifnya sama dengan akar KA kali M. Ya, jadi hubungan H positif dengan KA dan konsentrasi M adalah H positif akar KA kali M. Ini rumus yang pertama ya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi rumus KA H positif A negatif per HA. Tadi kan H positif kan sama dengan konsentrasi A negatif. Ya, sama dengan apa tadi? Alfa kali M ya. Kita masukkan ini alfa kali M per M. Sehingga di sini kan kalau kita tuliskan KA-nya berarti alfa kuadrat M kuadrat per M. M-nya dicoret 1 sehingga rumusnya KA M kali alfa kuadrat. Ini rumusnya ya. KA M kali alfa kuadrat. Kalau kita cari alfanya berarti adalah KA per M. Alfa kuadrat ya. Alfa kuadrat artinya bahwa alfa adalah akar KA kali M. Ini rumus yang berikutnya. Alfa akar KA kali M. Oke. Sehingga kita memperoleh rumus hubungan H positif KA sama alfa. Inilah rumusannya. H positif akar KA kali M. H positif alfa kali M. Kalau kita substitusikan H positif ini, kita perolehlah rumus ini lagi. Yang ini ya, alfa akar KA per M. Alfa sama dengan H positif per M dari sini ya. Nah, itulah rumusannya. Nah, H positif itu apa? Dari sini KA itu apa? Alfa dan M. Nah, kembali ke bagaimana kalau dia basa, hubungan konsentrasi basa, derajat ionisasi, dan tetapan ionisasi basa lemah. Derajat ionisasi tetap alfa, tetapan ionisasi basa yaitu Kb ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, kalau dia basa kuat, dilarutkan dalam air, akan terionisasi sempurna. Ini panahnya cuma satu arah ya. Panas cuma satu arah. Itu kalau basa kuat. Kalau dia basa lemah, ini NH3 kita larutkan dalam air, dihasilkan NH4 positif dan OH-. Ini panahnya ada dua, ini panahnya ada dua. Artinya ini mengalami kesetimbangan ya. Sehingga kalau kita mau masukkan rumus bahwa Kc itu adalah di kanan itu NH4 positif kali OH negatif dibagi NH3 ya. Karena ini basa, Kc-nya kita ganti menjadi Kb. Kalau kita lihat ini harga Kb tergantung kepada OH- dan NH4 positif. Semakin besar OH- berarti Kb-nya makin besar. Kalau OH-nya besar, Kb-nya besar, itu menyatakan dia semakin basa kuat. Sehingga dikatakan sini makin kuat basanya, reaksi cenderung ke arah kanan. Tentu dihasilkan ke arah kanan ya.
Artinya KB-nya makin besar. Inilah contoh-contoh nama basa, rumus kimianya, dan KB-nya. Ingat, semakin besar harga KB-nya, semakin kuat basanya. Karena reaksi makin condong ke kanan. Atau artinya dihasilkan ion OH- dan ion sebelah kanan ya. Itu aja. Itulah rumusnya lewat penurunan sama dengan untuk asam lemah ya. Ini rumusnya. Hanya kita gantikan OH- menjadi H positif menjadi OH- ya. Kemudian di sini juga tadi jadi OH- alfa kali M, OH- akar KB per M, alfa konsentrasi OH- per M. Nah, OH- konsentrasi ion hidroksida, KB tetapan ionisasi basa, alfa derajat ionisasi, M konsentrasi larutan basa. Sama saja, ini baru penurunan rumusnya ya, rumus untuk membedakan asam lemah, basa lemah. Nah, kemudian tadi kalau asam kuat, basa kuat tinggal pakai ini kan ya. Kalau tadi asam kuat, kalau H positif, dia hanya menggunakan valensi asam dikali konsentrasinya. Kalau dia basa kuat, OH- adalah valensi basa kali M-nya. Inilah untuk apa tadi ini? Asam basa kuat. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya kan saya kasih contoh-contoh soalnya. Semoga kamu paham. Terima kasih untuk perhatiannya.